Halo YouTube, let's go Arenit. Balik lagi di channel Bungkus yang mau menyibak sebuah misteri. Katanya ada jengkol yang nggak bau, dan ada tongseng pakai jengkol, pasta pakai jengkol, kopi pakai jengkol. Nggak masuk akal. Baru masuk akal setelah kita main ke warung yang ada di belakang gue. Namanya Republik Jengkol. Yuk. Alright, apa kabar kalian semua? Hari ini gue lagi di daerah Jakarta Timur nih. Daerah apa namanya, Dis? Kramat Jati. Kramat Jati. Di belakang gue ada namanya warung jengkol. Bener-bener jengkol semua. Bener-bener mendeskripsikan namanya yang Republik Jengkol. Pas gue lihat menunya tadi ada tongseng jengkol, soto Betawi jengkol, sama kopi jengkol. Gue nggak ngerti gimana sampai ada warung ini dan kenapa bapak ini kayaknya begitu cinta dengan jengkol. Kita langsung masuk ke dalam aja. Ini mungkin bisa jadi tempat kalian nyobain jengkol kalau sebelumnya lu takut makan jengkol, karena makan jengkol tuh takut bau ya kan, sama kayak pete kan. Di sini dia tagline-nya enak dan tidak bau. Gua nggak tahu, kayaknya jengkolnya dimandiin dulu kali Pak. Assalamualaikum, permisi Pak. Wah, kenalan Pak. Dengan Pak siapa? Mohon maaf. Pak Tony. Pak Tony. Iya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak soal Republik Jengkol, yang mana saya bakal ngasih pertanyaan yang semua orang pasti nanya ke Bapak. Kenapa jengkol? Yang jelas, kenapa saya memberanikan diri membuka resto yang bernuansa serba jengkol? Karena saya tahu persis, terutama di Betawi sama Sunda itu penggemar banget kuliner jengkol. Benar. Di Jakarta ini tepat banget karena masyarakat Betawi sama Sunda itu banyak ada di DKI ini, gitu kan? Ya. Jadi benar-benar ini memang warung yang dibikin di sini khusus untuk mengundang orang Betawi sama orang Sunda untuk makan jengkol gitu Pak ya? Iya. Kenapa saya kasih nama Republik Jengkol? Kalau saya boleh mengartikan Republik Jengkol itu itu kembali, publik itu masyarakat, kembali ke cita rasa masyarakat. Wah. Tapi Pak, sebenarnya sebelum bikin Republik Jengkol ini, Pak Tony ini memang sudah berkecimpung dunia F&B atau gimana sih Pak ini? Background saya seni lukis. Ya. Sebenarnya profesinya seniman ya Pak? Ya. Kenapa tiba-tiba masak Pak? Kalau masak itu memang hobi dari kecil. Oke. Saya kelas 4 SD aja udah masak. Oke. Nah. Orang tua punya usaha catering kah, warung Enggak. apa gimana? Enggak. Enggak. Memang iseng-iseng aja Pak? Iya, dan kebetulan 2012 itu waktu itu lukisan juga lagi tidur, muncullah ide ini. 2012 berarti ini dibuat Pak? Ya, jadi setelah resign dari kerjaan, Terus akhirnya ini akhirnya membuat sendiri. saya punya konsep untuk mendirikan ini Republik Jengkol. Awalnya gimana tuh Pak sampai akhirnya terjadi ini, godok menu sendiri, coba-coba lah untuk bikin menu jengkol apa gimana Pak? Resep semuanya itu otak-atik sendiri. Berarti eksperimen. Ya, kebetulan memang waktu ngawalin buka ini saya benar-benar anti sama jengkol. Nggak pernah makan jengkol? Enggak, saya kalau saudara atau masak jengkol saya mendingan minggat. Karena nggak tahan sama baunya? Iya. Terus Pak? Dapat istri yang memang hobinya sering makan jengkol di luaran, aromanya dibawa pulang. Dari mulut. Nah. Akhirnya terbiasa apa gimana tuh, Pak? Nah, kebetulan juga waktu itu saya nonton tayangan TV, ada pernyataan dokter kalau makan jengkol itu bisa menyehatkan jantung, segala macam gitu. Akhirnya saya coba itu ke Gramedia, baca-baca, nggak nemu juga. Akhirnya saya ke pasar, ngeliat-ngeliat jengkol itu yang berkualitas seperti apa, sampai saya pelajarin dulu. Akhirnya di 2012 saya eksekusi untuk buka Republik Jengkol. Menu apa yang pertama ada di sini, Pak? Nasi goreng jengkol. Waktu itu saya bikin spanduk nasi goreng jengkol gitu kan, orang hanya mentertawakan doang. Oke. Tapi nggak lama, seminggu kemudian justru itu udah langsung rame. Apa tuh Pak yang bikin orang-orang jadi pada kesini, Pak? Karena penasaran akhirnya dari mulut ke Iya, mulut. intinya ketika dia baca nasi goreng jengkol, orang pada penasaran, kemudian senyum-senyum, akhirnya datang. Ketika dia mencoba sekali, akhirnya bolak-balik aja pada makan jadi. Keren. Oh iya Pak, satu lagi Pak, di situ kan tagline-nya tidak bau. Berarti Bapak udah bisa bikin formula gimana caranya jengkol itu nggak bau ya Pak? Nah, intinya buat pesuka jengkol, bedanya untuk di Republik Jengkol itu memang jengkolnya udah kita netralisir. Oke. Zat kapurnya, jengkolat acitnya udah kita netralisir. Dan yang jahat kita buang, enaknya kita ambil. Oh berarti itu sudah diolah sendiri sama Bapak Ya. ya? Dengan teknik yang udah ditemukan ya, ibaratnya gitu? Ya.
Oh itu jadi yang bikin ini nggak bau. Nih lidahnya kan di sini. Kalau jengkol di luaran ditumisin gini aromanya kemana-mana kan. Nah iya itu Pak. Nah ini kagak ada baunya kan. Itu dibersihin dulu Pak, direndam gitu Pak. Kita malam itu beli jengkol, kemudian kita rendam sampai pagi, kita kupas bersih, baru kita prosesnya presto. Jengkol yang tua kita presto itu nggak akan jadi bubur. Jadi teksturnya nggak akan hancur gitu Pak? Nggak. Jadi proses yang untuk dia menghilangkan kapurnya itu pada saat di presto? Ya ada rempah khususnya. Saya pakai satu, itu lengkuas sama salam. Lengkuas Itu yang salam. fungsinya untuk menetralisir jengkolan acid. Kemudian kalau untuk aroma itu cukup daun jeruk, serai, jeruk nipis kita potong-potong, masukin di bagian atas nanti ketika presto. Oh, pada saat presto itu semua dimasukin Pak? Iya, agak banyak ya, karena memang kalau mau maksimal aromanya hilang harus banyak. Tapi Pak, kalau harga bahan baku jengkol tuh sebenarnya dari dulu relatif mahal apa murah sih Pak? Itu hari-hari tertentu ya, kalau menjelang bulan puasa atau apa itu memang Naik semua? Iya. Cuman kalau hari biasa tanpa ada kejadian tertentu relatif murah ya, Pak? untuk sekarang ini di harga kisaran 50 lah. Oh 50 per kilo. Langsung eksekusi aja kalau gitu kita, nggak usah lama-lama. Pak, saya harus makan apa di sini Pak? Tongseng udah pasti. Favoritnya tongseng. Boleh. Yang nggak ada di luaran itu kayak lada hitam, Boleh. kopi jengkol, Iya, itu kopi jengkol. ada sambal ijo. Itu Bapak gimana bikinnya? Emang eksperimen juga sama? Intinya gini, memang di awal ketika saya punya ide mau buat ini, saya bikin aja, terus Campur tetangga terdekat atau apa saya suruh coba. Kalau enak besok jadiin menu gitu aja. Oh, oke. Jadi kuratornya itu tetangga, betul ya Pak ya? Iya. Berarti tongseng biasa kasih jengkol gitu Pak? Ya sebenarnya begitu. Cuma kalau tongseng yang sebenarnya itu kan dia kuahnya dari gulai ya. Kalau saya enggak, karena emang dari awal saya ada menu soto Betawi, kuahnya pakai soto Betawi. Oh, oke, menarik. Kita lihat aja Pak Tony masak, bukan penasaran juga sih. Pertama, jadi gue sengaja pengen satu hidangan dulu langsung gue makan, nggak langsung semua jadi. Mumpung masih panas, masih hangat. Jadi ini guys, tongseng jengkol. Ini aroma jengkolnya bener-bener samar-samar kayak tongseng biasa gitu. Cuman isinya ini ada tomat, ada kol, terus ada daun bawang, daging sapinya ada, plus jengkol. Jadi ini sebenarnya kita lebih kenyang nih, isinya banyak banget. Kita langsung coba aja dari kuahnya dulu. 1, 2, 3, yuk. Bismillah. Wah. Wah enak guys. Pak Tony jago bikin tongseng. Udah kayak tukang pedagang tongseng, sumpah. Ini enak banget. Oh daging empuk pula. Nah sekarang kita coba pakai jengkolnya Dis. Nah ya, tuh jengkolnya tuh gemuk-gemuk tuh. Lu bisa lihat ya. Yuk kita coba ya. Tongseng pakai jengkol. Pakai nasi empuk banget jengkolnya. Segar tomat, gurih jengkol, pedas manis dari kuahnya. Kalau kalian pengen coba nyicip jengkol kayak gimana, salah satu tempat yang akan gue saranin adalah di sini. Di sini mungkin lo bisa jatuh cinta sama jengkol guys. Itu enak banget coy.
Jengkol langsung 3. Fix ancur. Kita ke menu selanjutnya. Nah ini, kalau tadi kita nyobain yang udah jadi tongseng, kalau ini lauk pada umumnya cuman di sini beda guys. Ini ada lauk lokal kan, Nusantara, cabai hijau, tambah ini lada hitam nih, agak-agak oriental nih. Yuk kita cobain langsung aja. Gue pengen makan pakai tangan, gue udah cuci tangan guys ya. Cobain sih jengkol cabai hijaunya. Bismillah kita cobain. Gue berani ngeraup banyak karena jengkolnya emang bener-bener empuk dan gak bau guys. 1, 2, 3, yuk bismillah. Emang enak guys, masakan bapak ya. Lagi. Cabainya juga nggak terlalu pedes. Ini dikasih tomat hijau juga, jadi seger. Ayo, yuk. Cabai hijaunya gue udah ditumis dulu, jadi nggak langu. Seger, dari si tomat sayurnya juga, pedasnya juga pas. Jadi kayak gue ngerasa si rasa jengkolnya ini diperenak lagi pakai cabai hijaunya. Jadi tidak mengganggu rasa asli jengkolnya. Cuman dikomplimen, dilengkapi sama rasa cabai hijaunya. Wah gokil. Gue butuh satu lauk lagi untuk meyakinkan apa yang akan gue omongin setelah ini guys. Kita cobain pakai kuah lada hitamnya dulu ya. Pakai jengkol. Yuk, ada bawang bombaynya juga, daun bawang, terus tomat hijau, tomat merah. Fix, Republik Jengkol bisa bikin gue makan jengkol tiap hari. Gue gak akan nyangka kan sesuka ini sama jengkol. Guys, ini LWK. Nggak usah lama-lama lagi. Enak banget. Apapun olahan jengkol dari masak Pak Tony, gue akan pasrahkan diri gue. Oh, kita lihat pasta jengkol, nasi goreng jengkol, kopi jengkol. Udah ada nasi goreng sama pasta. Kenapa pasta? Karena tadi di awal gue ngomong pasta jengkol. Pasti lo penasaran pasta jengkolnya gimana. Kalau nasi goreng, kenapa gue pesan nasi goreng? Karena di awal bapaknya jualan Republik Jengkol. Yang bikin orang-orang balik lagi tuh karena makanan ini. Jadi gue harus cobain at least sih nasi goreng jengkol. Mau coba yang mana dulu, Des?
Pasta. Nah, tadi ini pastanya ya. Dia agak unik kayak pastanya ya. Dia pakai fusilli, terus isinya ini ada daging cincang sama jengkol, plus sayur-sayuran kayak daun bawang dan lain-lain. Ini tadi dia pakai kecap dan saus tiram ya, Dis ya. Iya. Coba yuk, bismillah. Yuk. Ini udah gokil ya, pasta jengkol. Ini pakai lada hitam kayaknya. Iya, semua Iya. pakai lada hitam. Pakai lada hitam apa? Pakai lada putih saja. Ini kayak makan pasta bumbu oriental, bumbu Chinese food. Ini kasih daging cincang juga. Enak. Seger pakai tomat juga. Wah. Yang gue salut di masakan apapun, ini jengkolnya asli ngeblend banget sama masakannya. Nggak kayak aneh sendiri gitu. Tidak pada tempatnya, enggak. Ini enggak. Jengkol bisa membaur di segala makanan. Wah. Saran gua lu harus minta pedes. Wah. Enak sekali banget gue. Oke. Nah ini dia nih. Nasi goreng jengkol. Nasi gorengnya ala-ala nasi goreng yang nggak pakai kecap gitu. Jengkol ya dari jauh sekilas kayak bakso ikan. Warnanya soalnya putih-putih pucat. Tapi pas dari deket jengkol. Coba ya nasi goreng langsung sama jengkol ya. Yuk. Wah, enak banget tadi. Smoky, gurih. Gue rasa bapaknya bikin warung Chinese ini enak sih. Kalau orang bilang nasi goreng kampung bilang. Kayak Chinese pak, Ya, nasi goreng Chinese kan pak. ya nasi goreng kampung juga gitu. Heeh. Ini bawang putihnya juga bold rasanya. Wah, langsung setengah lo habis semua gua. Sekali lagi di sini pun jengkolnya ngeblend dengan sempurna. Ini kalau Republik Jengkol beneran jadi Republik, gua beneran gabung aja. Kalau lu dari dulu pengen banget nyoba jengkol, ini beneran tempatnya. Nah, habis gimana dong? Habisin lah. Gak bisa berhenti gua. Tolong. Oke, ini bener-bener last meal of the day. Gua nggak akan makan apa-apa lagi. Mau makan bau, mungkin akan gua tambah garam sedikit lagi. Gua ngerti kenapa para orang-orang itu langsung balik lagi ke sini habis gimana nasi goreng ini. Ya habis loh. Habis gua. Gokil, gokil. 2,5 porsi nasi. Iya.
Kali ini gue kenyangan parah. Akhirnya setelah sekian lama gue kenyangan parah. Kemarin gue masih ngebatasin diri gue sesuai dengan limit yang gue bisa. Tadi gue bener-bener kalap. Jadi abis ini gue akan coba kopi aja. Kopi cuma seteguk 2 teguk. Sisanya gue istirahat dulu. Jadi gue akan cobain kopi jengkol. Ini yang tadi gue ngomong. Kopi yang udah di blend pakai jengkol yang di blender. Biji kopinya dicampur sama jengkol. Ini tinggal diseduh. Kopi tubruk jengkol. Bismillah. Pahit sekali. Dia pakai kopi Arabica ya. Ton ini juga menyarankan pakai gula sedikit biar rasanya keluar. Bismillah. Lebih pahit tapi ini berkhasiat katanya. Ya, bayar. Siap. Pembayaran bisa pakai apa aja, Pak? Paling transfer bisanya. Boleh transfer, Pak. Pak, punten, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Udah bayar, saya sekalian pamit sambil nunggu tongsengnya Yudis, kita closing aja. Ya, jadi itu tadi menu bulking kita hari ini, full karbo dan jengkol. Makasih banyak teman-teman gue makan kali ini, kalian harus coba banget Republik Jengkol. Alamat lengkap gue taruh di deskripsi. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus. Upload 3 kali seminggu rutin, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram gue @bungkusofficial, TikTok juga @bungkusofficial. 1, 2, 3 peace and to sweet. Gue udah males nyari ya, apanya Yudis. Itu males. Gue akan ambil dari salah satu nama follower gue. Pencet stop dis. Stop. Ini Instagram akunnya Yudis, bagoes.wd. Ya, bagoes.wd. Peace and to sweet. Bye bye.